Shalom, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita datang padanya dengan rasa haus dan lapar akan Dia. Kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita sembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kemenangan terjadi. Haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan nama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Anda yang di rumah katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman kita katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sorak-sorai bagi Raja kita, Jesus. Katakan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus perkasa. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Shalom, kami
mengucapkan Happy Sunday untuk kita semua. Saya menyapa juga bagi Anda semua yang ada di sini dan ada di rumah Anda masing-masing dimanapun kita berada. Mari kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari semua menari bagi Tuhan. Ke kiri, ke kanan, kiri. Hey. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan kita sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semua menari. Dua ke kiri, dua ke kanan. Haleluya. Hey. Sama-sama kita naikkan syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Ayo semuanya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan Jesus. Jesus. Woo. Yeay. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Yes. Masih tetap berdiri, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kemurahan Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Lord. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Oh Lord, Lord Jesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Yesus Kristus Tuhan. Oh Lord, haleluya Lord, haleluya Jesus. Oh Lord, haleluya Lord. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya
Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ayo yang percaya Tuhan mengubah beban menjadi berkat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan aku percaya. Aku percaya Yesusku dahsyat Yesusku dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami percaya apapun keadaan kami, beban kami di dalam Yesus bisa diubah menjadi berkat. Hidup yang berat, jika kami tambahkan huruf K di tengah hidup yang berat, maka hidup yang berat akan berubah menjadi hidup penuh dengan berkat. Amin. Dan huruf K itu adalah Kristus Yesus yang akan hadir dalam hidup kami. Amin. Kami tidak sendirian, Amin. kami tidak ditinggalkan. Amin. Immanuel Tuhan beserta Yes, kami. Lord. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan akan melawat kami lebih lagi melalui firman-Mu Bapa. Berbicara buat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya Tuhan mengasihi kita, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya menyapa setiap saudara semua yang menyaksikan. Selamat Natal. Dan saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan hari ini saudara sekalian adalah hari yang spesial. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang senior pastor daripada GPI Gilgal di Jakarta. Kita sambut dengan hormat, Pastor Juan Mogi akan membagikan berkat firman Tuhan buat kita hari ini. Siapkan hati saudara, Tuhan memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu dan juga selamat Natal untuk Bapak Ibu saudara. Apa kabarnya? Saya percaya kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Rindu sekali saya seharusnya ada bersama dengan Bapak Ibu saudara dalam retreat Thanksgiving. Tapi kejadian COVID ini membuat rencana berubah. Tapi saya percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pastor Lukas dan Shirley Kesuma yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi juga mengalami kasih, kuasa, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap boleh sama-sama katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saya diberikan tema tentang miracle atau mujizat. Setelah diberikan tema, saya coba mencari tahu definisi dari miracle. Walaupun saya sendiri mengalami mujizat, saya sendiri mempelajari mujizat dan pernah mengajarkan. Jadi saya iseng, saya Google lagi, saya cari apa arti kata dari mujizat. Ternyata kata yang paling banyak atau pengertian yang paling banyak saya temukan adalah begini. Di saat manusia terbatas, ada kekuatan dari Tuhan yang tidak terbatas menolong umat manusia. Di saat manusia terbatas, ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas menolong umat manusia. Lalu saya sendiri memiliki definisi mujizat seperti ini. Tuhan bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan bisa membuat dari yang ada menjadi tidak ada. Nah, ini hasil saya merenungkan, mengalami dengan Tuhan. Karena di Alkitab sendiri kalau kita cari apa sih mujizat adalah A, B, C, D, E, kita nggak ketemu. Tapi itu merupakan sebuah kesimpulan yang kita bisa
Sarikan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang mujizat. Dan kalau kita mengetahui ketiga hal ini sangat menolong perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saya mulai dengan yang pertama. Mujizat tersedia bagi kita. Mujizat tersedia bagi saya dan saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat mendengarkan firman Tuhan ini sedang membutuhkan mujizat. Boleh angkat tanganmu di tempat kau berada dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedang membutuhkan mujizat-Mu. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dengar baik-baik, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah mujizat yang terbesar, dan mujizat yang terbesar nggak diberikan hanya bagi sekelompok orang, tapi firman Tuhan bilang gini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita mau muda, tua, miskin, kaya, kurus, gemuk, tinggi, pendek, bule, pale. Kita semua bisa menerima mujizat dari Tuhan. Dan firman Tuhan bilang bahwa mujizat adalah kesukaan besar. Mujizat terbesar yang kita alami adalah keselamatan. Karena firman Tuhan bilang ini, telah lahir bagimu juru selamat. Setiap kita bisa mengalami ini. Juru selamat punya arti begini, seseorang yang menyelamatkan. Kita pernah dengar istilah ada juru mudi, itu orang yang nyetir. Penting sekali juru mudi, kalau juru mudinya gak bisa mengemudikan dengan baik, tiba-tiba dia teler, terus dia mabok atau lagi sakit, pikirannya kalut, bisa kecelakaan. Ada apa lagi? Juru masak sangat menentukan. Bahkan restorannya bisa laku, tamu mau datang kembali, penjualan bisa naik tinggi, dan pemilik restoran diuntungkan karena memiliki juru masak yang baik. Dia harus mampu meracik bumbu-bumbu, apalagi ya, bahan baku, lalu bagaimana dia meramunya, menyajikannya dengan baik. Itu adalah juru masak. Juru masak diperlukan karena kita kan senang makan juga, pengen makan yang enak. Juru mudi diperlukan. Kalau kita naik pesawat ya perlu pilot yang baik, naik kereta api perlu masinis yang benar. Pun kalau kita naik kendaraan, naik travel mungkin yang bisa dilewati dengan darat, kita perlu juga supir, driver yang baik, juru mudi yang baik. Nah, kalau untuk makanan kita memikirkan yang baik, untuk perjalanan kita memikirkan yang baik, kenapa kita nggak memikirkan untuk kehidupan kita? Aduh pastor, yang kita perlukan kan lagi duit, fulus, benar. Tapi waktu kita mati kan uang gak dibawa. Peti mati ukurannya berapa sih? Kalaupun kita bawa uang itu mendingan tinggalin buat istri sama anak. Di sana kalau punya uang terus mau belinya apa? Beli apa di sana? Ya kan? Jadi juru selamat itu penting. Orang yang menyelamatkan hidup kita. Karena manusia itu berbuat dosa. Dan firman Tuhan bilang ini, upah dosa adalah maut. Sedangkan kita gak tahu umur kita sampai kapan. Kalau tiba-tiba kita selesai, misalnya hari ini kita dipanggil sama Tuhan, kita nggak punya kepastian. Di Alkitab ada sebuah kisah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Dan Lazarus ini setiap kali itu mau cari makan susah. Dia duduk di bawah meja dari orang kaya, makan remah-remah sisa makanan dari orang kaya. Sedangkan orang kaya dengan pakaian yang bagus, selalu bersuka cita, penuh dengan kemewahan. Nah firman Tuhan katakan Lazarus akhirnya mati. Tapi dicatat juga orang kaya itu pada akhirnya mati. Nah yang penting adalah begini, ada kehidupan setelah kematian. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan? Ternyata orang miskin itu duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu sangat menderita kan. Orang kaya itu bilang sama Abraham, Bapak Abraham tolongin dong. Suruh Lazarus tuh pakai jarinya celupin ke air, taruh ke ujung lidahku. Aku sangat tersiksa, kepanasan, menderita di sini. Bapak Abraham bilang begini, aduh, ini bukannya gak mau nolong ya. Tapi antara kamu dan kami ada jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi. Berarti udah gak ada harapan lagi kan? Gak ada harapan. Lalu si orang kaya itu bilang ini, kalau gitu Bapak Abraham
tolong deh di dunia ini, di bumi ini masih ada 5 saudaraku yang masih belum kenal Tuhan Yesus. Tolong kek dari dunia ini ada yang turun, dari dunia orang mati ini ada yang turun memberitakan kabar baik supaya mereka percaya. Lalu Bapak Abraham jawab apa? Enggak perlu. Karena di dunia ini, di muka bumi ini sudah ada kesaksian para nabi. Kalau mereka mau mendengarkannya, mereka juga akan diselamatkannya. Ternyata keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sudah pernah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hati kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan kita? Itu adalah mujizat yang terbesar dan mujizat ini tersedia untuk semua orang. Buat apa kita punya seluruh kekayaan dunia tapi kita kehilangan nyawa kita? Buat apa sekarang kita sakit disembuhkan tapi pada akhirnya kita gak masuk ke surga? Jadi kebenaran yang pertama adalah mujizat tersedia bagi kita. Mujizat yang terbesar adalah Yesus sang juru selamat. Dia ada dalam hidup kita. Lalu dikatakan bukan hanya juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan bicara mengenai apa? Pemimpin, penguasa tunggal. Orang yang mau memimpin dan berkuasa penuh atas hidup kita. Ya iyalah karena dia yang ciptakan kita kan. Kenapa manusia bermasalah? Nih manusia kan cara berpikirnya gini. Ini bisnis lagi susah, keuangan lagi susah, penjualan lagi turun, lagi di PHK. Kami butuh mujizatmu ya Tuhan. Kenapa banyak orang bermasalah? Karena mereka yang jadi Tuhan. Mereka yang pimpin hidup mereka sendiri. Saya mau bisnis ini saya lakukan. Saya mau partner sama dia ya udah saya partneran sama dia. Saya mau kerja di sini ya itu kan pilihan saya. Dan akhirnya di tengah jalan kita butuh mujizat. Karena kesalahan yang kita buat. Pilihan yang kita buat. Lalu dalam pernikahan kita butuh mujizat. Aduh Tuhan tolong supaya suami saya ini pulang. Suami saya lagi jatuh cinta sama wanita lain. Tinggalkan rumah, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Misalnya contoh ya kan. Lalu kita minta mujizat Tuhan, suami kita dibalikin. Nah pertanyaannya adalah begini. Waktu kita memilih dia menjadi suami kita, menerima waktu si suami bilang I love you dan kita bilang I love you too itu. Wo ini punya wo paksa itu. Nah apakah saat itu kita tanya Tuhan. Aduh gimana ya pastor udah gak tahan sih. Aduh ganteng banget. Di seluruh Amerika gak ada pria yang seganteng ini. Perutnya six pack. Terus di dagunya ada belahan, habis dicukur hijau-hijau, biru-biru, terus tingginya 180, kulitnya mulus. Tapi kalau bukan dari Tuhan buat apa? Nah kenapa? Karena kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Akhirnya kita bermasalah. Setelah kita bermasalah, kita minta mujizat sama Tuhan. Menurut saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa enggak dari awal kita terima mujizat yang besar. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Kita bilang ini, Tuhan aku ini ciptaanmu. Engkau yang memimpin hidupku. Aku mau kerja, aku minta pimpinanmu. Aku mau bisnis, aku minta pimpinanmu. Aku mau menikah, aku minta pimpinanmu. Aku mau menggembalakan, memimpin keluargaku, aku butuh pimpinanmu. Apapun yang aku lakukan, aku butuh pimpinanmu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang pertama, mujizat tersedia bagi kita semua. Dan mujizat itu adalah mujizat yang terbesar. Yesus mau hadir dalam hidup kita. Jadi juru selamat dan Tuhan. Satu saat mungkin umur saya sekitar 13-14 tahun begitu. Tiba-tiba ada seorang pasangan muda punya 2 anak selalu main ke rumah kita. Selalu main ke rumah kita. Nggak lama kita pergi bareng jadi makan bareng sama dia. Jalan-jalan sama dia, liburan misalnya ke Bandung. Lalu saya tanya sama papa saya, Pak, ini siapa sih? Oh kenalin ini namanya om ini, namanya tante ini. Saya bilang mereka siapa? Karena memang di rumah kita itu mulai dari puluhan tahun yang lalu macam-macam deh. Orang masalah A, masalah B, masalah C, konseling, pemulihan. Jadi dari kecil tuh kita nontonin yang seperti itu. Kita punya banyak sekali kenalan, punya banyak sekali sahabat. Saya tanya lagi, kenapa dia jadi begini? Ya karena papa lagi gembalain, papa lagi muridkan dia. Kenapa papa gembalain, papa muridkan dia? Karena orang ini gak percaya Tuhan Yesus.
Orang ini terikat sama obat tidur, obat-obatan banyak sekali. Lalu dia mendengar, katanya di gereja kami itu ada papa. Dia bisa menolong. Datang sama papa. Dia bilang begini, papa saya namanya Wemogi, Pak Wem, saya ini punya masalah terikat sama obat-obatan. Gak bisa tidur, bla 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 bla. Jadi udah saking banyak obat, udah gak bisa lepas lagi. Dan saya dengar Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus bisa menolong, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Iya benar? Papa saya bilang begitu. Gini, kalau sekarang saya didoakan, kalau Tuhan Yesus yang kata orang itu bisa menolong, menyembuhkan saya, memulihkan saya lepas dari obat-obatan ini. Saya bukan hanya mau ikut Yesus, saya jadi pendeta katanya. Kalau dia bisnismen. Papa saya ngedengerin gitu, terus Papa jawab apa? Ya Papa kan cuma alatnya Tuhan, hamba Tuhan. Papa bilang bisa aja katanya. Jadi di depan Papa, dia buang semua obat-obatannya. Terus dia bilang begini, doain saya. Ya dong, udah dia percaya, Papa doain. Dalam nama Yesus, lepas dari semua ikatan obat-obatan. Jadi orang ini menerima Tuhan Yesus, percaya Yesus, dan minta dipulihkan. Apa yang terjadi? Saat dia didoakan, dia benar-benar lepas dari obat-obatan, dia bisa tidur dengan nyenyak, dan dia penuhi janjinya, dia menjadi pendeta, dan sampai sekarang masih menggembalakan jemaat. Tuhan kita luar biasa. Kita katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, mujizat perlu disertai percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, pertobatan. Saya ulangi. Mujizat perlu disertai percaya dan pengenalan serta pertobatan. Kita mulai dulu dengan percaya. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ampun. Lebih lagi dari ampun adalah ampun. Bayangin ya, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Makanya kalau kita bisa percaya kepada Tuhan itu anugerah sih. Saya juga orang yang seperti itu. Saya bilang ini kenapa saya mesti percaya Yesus ya. Saya beragama, saya sekolah gak ada masalah. Apalagi saya orang baik-baik, membunuh enggak, mencuri enggak, jahatin orang enggak. Tapi satu saat, di saat usia umur 14 tahun saat itu, Tuhan mempertemukan dirinya secara pribadi dalam hidupku. Jamahan Tuhan, sentuhan mengubah hidupku dan aku percaya kepadanya. Karena saya bilang gini, saya gak perlu apa-apa. Dan ini kasusnya adalah mereka ngelihat mujizat di depan mata tapi gak percaya. Mengapa mujizat perlu disertai dengan percaya? Karena mujizat untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup sekarang ini aja. Iya kan? Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, jalan buntu dapat jalan keluar, gak punya jodoh dapat jodoh, utang dilunasi. Masing-masing kan punya sendiri apa kerinduan mujizatnya apa. Nah tapi itu gak akan membawa kita diselamatkan. Ada banyak orang ngalami mujizat tapi gak percaya Yesus. Sehingga hari ini kita belajar sama-sama. Tuhan bisa lakukan mujizat. Tapi lebih dari itu kita perlu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Mujizat perlu disertai dengan pengenalan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini bukan mengalami mujizat tapi melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, dengar baik-baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Ini bukan lagi ngalami mujizat, melakukan berbagai macam mujizat. Bapak Ibu Saudara, ngalami mujizat bagus.
Saya itu ngalami mujizat banyak banget. Kalau saya cerita ya nggak selesai. Dikasih waktu kan harus khotbah dalam durasi tertentu, nggak selesai. Saya ini nyawa sambungan, udah harusnya mati. Udah nggak ada harapan lagi, dokter bilang nggak ada harapan lagi. Itu bukan dokter sembarangan. 7 dokter terbaik yang ada di Indonesia tolong saya. HB normal 16, HB-nya saya tuh udah tinggal 4. Udah koma, udah bulanan di rumah sakit. Saya pernah sembuh, alami mujizat dalam ekonomi, kesehatan. Gak punya anak, punya anak. Mujizat dalam pelayanan. Bagus. Saya bukan, oh Bapak takut ditolak ya sama Tuhan. Enggak. Kenapa mujizat harus disertai pengenalan? Ternyata mujizat itu asik. Mujizat itu menyenangkan. Mujizat itu buat kita happy. Tapi lebih happy lagi, ini pengalaman saya ya. Waktu saya ketemu sang pembuat mujizat itu. Karena ada satu titik dalam hidup kita ya, di mana saat kita gak perlu mujizat lagi. Di saat itulah saat saya mengenal Tuhan itu lebih dari segalanya. Lebih dari gedung gereja yang sudah terbangun. Lebih dari saya memiliki anak. Saya itu punya satu ruangan di mana saya suka pakai, saya sendirian. Kalau pagi udah pasti, saya bangun pagi, udah doa gitu pagi, terus saya keluar sepi, baca Alkitab. Terus di WC juga saya suka. Tapi ada satu ruangan, nah seringkali istri saya masuk karena dia mau ngambil barang. Dia bilang gini, ngapain sih kamu sendirian? Kamu udah dari tadi loh di sana. Apa yang saya lakukan tebak? Disitulah saya punya waktu dengan Tuhan. Duduk, ngerenungin, ngomong sama Tuhan. Bapak belum gila kan? Belum. Tapi itu enjoy banget, senang banget. Lebih menyenangkan dari semua mujizat yang saya pernah terima dari Tuhan. Pastor sekarang masih butuh mujizat? Perlu saya mujizat. Ada banyak hal yang saya terbatas. Ada banyak hal yang saya perlu Tuhan. Tapi itu udah gak utama lagi. Yang saya pengen adalah gini, Tuhan jangan jauh daripada aku. Aku pengen deket sama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan bukan saja menyenangkan. Tapi pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin kuat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Tuhan. Mengenal Tuhan adalah kebahagiaan kita. Ada ayatnya di Yeremia, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena hal-hal yang berikut ini. Karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Ya, jadi mujizat perlu disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga adalah, masih di poin kedua, tapi bagian yang ketiga, mujizat perlu disertai dengan pertobatan. Matius 11 ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami mujizat tapi nggak bertobat. Kalau kita baca perjanjian lama itu orang Israel kurang mujizat apa? Roti turun dari langit. Apalagi tuh laut terbelah, mereka lewat. Udah heboh-heboh mujizatnya. Jalan sekian lama, baju gak rusak. Itu kan hebat kan? Tapi tetap aja gitu. Tegar tengkuk, hatinya keras. Dampaknya apa sih kalau kita ngalami mujizat tapi dosa jalan terus? Akhirnya hati kita tumpul. Hati kita dingin. Akhirnya kita gak percaya sama Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang hari-hari ini semakin jahat. Apa artinya? Membuat kita harus semakin bergantung sama Tuhan. Kenal sama Tuhan secara pribadi. Ini adalah hal yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mujizat tersedia bagi kita. Yang kedua adalah gini. Mujizat perlu disertai dengan apa? Percaya, pengenalan, serta pertobatan. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang perlu kita tahu adalah begini. Mujizat terjadi setiap hari. Ada banyak orang Kristen stres. Aduh, mana Tuhan nih? Covid udah dari bulan Maret sampai Desember udah mau tutup tahun, mau buka tahun lagi. Mana Tuhan? Tenang, Tuhan ada. Mujizat tersedia bagi kita setiap hari. Nah, seringkali kita itu fokus sama mujizatnya kita. Sedangkan ada banyak hal lain yang kita gak fokuskan sebetulnya adalah mujizat. Contoh, atau kita baca ayatnya dulu deh ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24.
Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Dengar baik-baik, selalu baru setiap pagi, tiada berkesudahan. Saya dapat perenungan ini karena satu saat kita mesbah keluarga, kan tiap malam mesbah keluarga. Sekarang udah meningkat, jadi saya selalu pimpin worship, istri saya doa, anak saya sharing firman Tuhan. Jadi dia punya renungan, dia catat sendiri di handphonenya lalu dia cerita. Nanti kita tanya apa yang kamu dapat, apa aplikasinya, dan dia bisa jawab semuanya itu. Satu saat topiknya adalah berkat Tuhan. Setelah dia bahas Tuhan tuh memberkati, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan memberkati udah selesai. Saya tanya, Carissa, Dedi boleh tanya enggak? Boleh katanya. Apa sih dalam pengertian kamu yang kamu nangkep tentang berkat Tuhan? Berkat Tuhan tuh apa? Oh, itu kan berkat Tuhan tiap hari dia, saya udah senang ya. Apa? Punya papi mami yang baik. Oke. Ica minta apa dikasih papi mami. Oh oke. Terus bisa tinggal di rumah. Oke. Terus makan enak. Oh oke, saya bilang. Makan enak. Iya contoh ya Dad katanya. Anak saya tuh banyak ngalami mujizat dari Tuhan. Bener di area makanan. Dia bilang ini. Aduh Ica lagi pengen sushi. Kan maminya bilang ini kita gak bisa ke restoran. Terus sushi kan dibikin pakai tangan kan. Kalau kita makan di sana nggak bisa taruh dulu di microwave atau apa gitu. Jadi panas, kumannya mati. Tiba-tiba ya dia baru ngomong. Ada yang ketok di bawah. Dia ngomong malamnya mesbah keluarga dia ngomong besok malam datang. Ini mimbar saya nih satu tampan segini, satu nampan ini sushi, sashimi. Itu macam-macam, saya masih foto itu. Tahu nggak yang kirim dari mana? Orang yang dari China. Jadi dia ke China nggak bisa pulang. Terus dia bilang begini, Pastor saya setiap kali itu ngikutin IG Live Pastor, ikutin kebaktian online, terima kasih itu membuat saya kuat bertahan di China. Terus saya itu pengen memberkati Pastor. Jadi saya kirim sushi mas sashimi. Saya seumur hidup, sejak lahir baru, nggak ada orang berkati saya tuh khusus sashimi sama sushi. Biasa apa? Kue tart, terus apalah nasi, ini sekali-kalinya. Terus anak saya bilang, saya nggak bawa anak saya tuh pengen sushi sashimi. Terus gini, wow, kenapa Cak? Ini Ica mau nih, ini Ica doa. Nah itu yang Ica cerita tuh, ini maksudnya mujizat. Adalah dia pengen cumi. Itu kan yang aneh kan pengen sushi, pengen cumi. Orang ngirim cumi. Beneran ngirim cumi. Udah dia cerita kita bisa pergi liburan. Terus saya dengerin gitu. Terus Tuhan di hati kayak ngomong gini. Kamu ajarin yang bener. Saya bilang iya namanya anak-anak kan enggak. Kamu ajarin yang bener. Oke Carissa. Karena saya pikir 11 tahun gimana saya kasih pengertian. Tapi karena Tuhan tuh taruh di hati saya ngomong Carissa. Yang Carissa bilang tadi mujizat itu benar, bagus. Tapi saya bilang ada banyak hal mujizat yang Dedi pengen ngajarin sama Ica. Apa itu Dad? Gini ya, pokoknya kalau kamu ngomong tentang berkat Tuhan, tentang mujizat, yang paling pertama adalah keselamatan. Kok gitu Dad? Iya benar. Saya cerita kehidupan saya sama anak saya. Dedi itu dulu merasa anak baik. Ditawarin rokok, Dedi gak mau, coba gak enak. Diajakin apa-apa, Dedi gak mau. Saya bilang, Dedi tuh anak baik. Dan Dedi merasa ngapain Dedi perlu Tuhan. Tapi satu saat umur 14 tahun. Dalam sebuah kebaktian. Dulu biasa Dedi tuh kebaktian udah, aduh nih kebaktian kapan selesai ya. Bosenin banget, bikin capek, ngantuk. Tapi saat itu Tuhan jamah Dedi. Dedi yang gak suka apa-apa tiba-tiba suka memuji menyembah Tuhan. Suka melayani. Suka baca firman Tuhan umur 14 tahun. Itu perubahannya beda banget. Satu hari Minggu ada 4 kali kebaktian. Dedi bisa ikut 4-4-nya. Dan sukacita damainya luar biasa. Ternyata ada banyak orang untuk bisa percaya aja ke Tuhan susah. Itu mujizat terbesar. Oh gitu ya Dad.
Yang kedua saya bilang, itu adalah kehidupan. Ini masih nyambung sama mujizat setiap hari. Saya setiap hari syukur itu, terima kasih Tuhan kalau aku diselamatkan. Yang kedua, kalau aku hidup. Ada orang tidur besok udah gak bangun lagi. Kalau kita masih pagi-pagi walaupun pakai waker mungkin masih bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Kita bisa hidup itu anugerah. Iya benar juga ya Dad ya. Iya, kita harus syukuri. Nah untuk Dedi kesempatan bisa melayani Tuhan lagi. Bisa main lagi sama Ica, bisa main lagi sama Mami. Kita bisa sama-sama, makan sama-sama, fellowship sama-sama. Itu kan hadiah dari Tuhan. Itu yang orang gak pernah pikir bahwa itu berkat Tuhan, itu mujizat Tuhan. Jadi yang pertama keselamatan ya anak. Yang kedua kehidupan, yang ketiga adalah kesehatan. Ica pernah sakit gak? Pernah. Ingat gak ada waktu Ica sakit perut tuh. Aduh itu diare, Ica susah gak bisa makan enak, ngiler, makan bubur terus. Begitu sembuh bisa makan enak. Anak saya tuh suka makan. Benar-benar Dad, kesehatan benar setuju. Apalagi iya benar Dad, kayak COVID sekarang kan ngeri sekali ya Dad ya, benar-benar kesehatan. Jadi saya pikir saya jelasin ini anak saya belum ngerti, ternyata dia ngerti kesehatan. Kalau kita sehat, tuh lihat saya bilang, kayak Mami tiba-tiba sakit di tangan, Dedi tiba-tiba sakit. Masih ingat gak yang Dedi masuk rumah sakit tuh sampai 3 kali diare. Nah itu benar tuh Dad. Nah ini bisa makan lancar gak diare, itu kan kesehatan. Iya juga ya Dad, benar. Udah masuk. Bukankah setiap hari kalau kita sehat itu mujizat dari Tuhan? Yang keempat adalah keluarga. Saya tanya sama anak saya, Carissa happy gak punya Dedi ini seperti Dedi Juan? Oh happy Dad. Dedinya pastor loh. Ica bangga gak? Oh bangga dong Dad. Mami gimana? Happy katanya punya Mami seperti Mami Lucy. Seneng ya Ca? Iya. Terus dia cerita teman-temannya. Temannya Ica tuh ada yang Dedinya gini, Maminya gini. Loh kok Ica tahu kan teman-teman cerita. Aduh Ica seneng banget punya Dedi Mami seperti ini. Aduh saya bilang Tuhan terima kasih. Dia menangkap bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang indah itu adalah mujizat. Itu adalah berkat dari Tuhan. Saya bilang yang berikutnya adalah kepercayaan. Apa sih Dad kepercayaan? Saya bilang. Dia tanya gitu, saya bilang ini kepercayaan tuh kalau Dedi sekarang masih bisa dipercaya khotbah, menggembalakan. Gak semua orang, ada banyak orang mau gak dipercaya sama Tuhan. Tapi Dedi kalau dipercaya, oh gitu ya Dad. Dan saya bilang yang lain-lainnya itu, saya bilang yang sushi, sashimi, dikirimin cumi, itu lain-lain itu bonus. Bapak Ibu Saudara, banyak kita gak bisa melihat mujizat ini terjadi dalam hidup kita. Karena kita fokus sama mujizat yang kita mau. Pokoknya Tuhan, jangan lewat 2020. Walaupun COVID entah bagaimana caranya. Calon suami itu, calon istri itu harus datang dalam nama Yesus. Pakai dalam nama Yesus. Yang kita fokus mujizat gini, pokoknya aku sembuh, aku sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan, Dia mau menyembuhkan kita. Karena kita fokusnya sama kesembuhan, fokusnya sama jodoh, fokusnya sama bisnis yang rame, sama utang yang lunas. Kita nggak melihat bahwa banyak mujizat yang luar biasa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Sekarang saya suka tanya sama anak saya nih, kalau lagi mesbah keluarga, bahas topik Carissa, masih ingat nggak? Mujizat Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kamu apa aja? Ingat dong Dad, yang pertama apa? Keselamatan, kehidupan, kesehatan, keluarga, kepercayaan di hati saya. Aduh senang Tuhan. Udah lulus pemuritannya. Saya bilang jangan pernah lupa ini seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Hari ini kita belajar tentang miracle, tentang mujizat. Saya akan simpulkan sebelum saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Tuhan kita dia ahlinya membuat mujizat. Tapi ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang mujizat. Yang pertama, mujizat tersedia bagi kita. Selesai dari khotbah ini saya mau doa untuk setiap saudara. Tapi yakinkan nih semua yang lagi mengikuti kebaktian online ini katakan sama-sama gini. Mujizat tersedia bagi saya. Sekali lagi sama-sama. Mujizat tersedia bagi saya. Apapun masalahmu. Mujizat tersedia bagi kita semua. Yang kedua. Mujizat perlu disertai dengan apa? Percaya, pengenalan, dan pertobatan. Karena setelah kita selesai ditolong oleh Tuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih indah yaitu pengenalan akan Tuhan kita. Coba dilihat yang mana yang belum ada. Ya nih saya kadang mujizat mau tapi saya sih gak percaya lah. Saya percaya sama semua agama misalnya. Pengenalan. Seberapa jauh kita kenal dengan Tuhan kita sang pembuat mujizat. Apakah kita terima mujizat? Yang ketiga, tapi dosa jalan terus. Ayo jangan dukakan hati Tuhan.
Dan yang ketiga yang terakhir, mujizat terjadi setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Jangan fokus terus sama mujizat yang kita pengen, karena kita nggak akan pernah bisa melihat mujizat yang lain yang Tuhan berikan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak untuk hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan tentang kebenaran mujizat. Aku berdoa biar firman ini tertanam dalam hati mereka. Bertumbuh dan berbuah. Tapi secara khusus aku berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian online ini. Mereka yang membutuhkan akan Engkau. Membutuhkan mujizat. Yang pertama-tama saya mau berdoa. Berapa banyak yang belum percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepada Yesus dia akan diselamatkan. Caranya bagaimana? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara perlu mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Jadi juru selamat dan Tuhan. Kalau tidak keberatan, kalau kita mau percaya sama Yesus. Mau mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, saya mau berdoa. Bapak Ibu tinggal ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya mengundang Yesus masuk dalam hatiku. Masuk dalam hidupku. Jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku. Dan terimalah aku jadi anakmu. Sekarang izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa untuk semua yang percaya kepadamu. Untuk mereka yang mengundang Yesus masuk dalam hidupnya menjadi juru selamat dan Tuhan. Meteraikan Tuhan keselamatan ini dengan darah-Mu. Dan biar mulai hari ini mereka mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir saya mau berdoa bahwa banyak saudara yang perlu mujizat. Angkat kedua tanganmu di tempat kau berada dan saya mau berdoa. Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami Tuhan turun tangan dan menolong kami. Aku berdoa bagi mereka yang sakit pada hari ini. Apapun yang mereka alami, sakit penyakit tumor, kanker, migrain, vertigo. Apapun nama sakit penyakitnya, jantung, paru-paru, ginjal, liver. Aku perintahkan keluar dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Katakan sama-sama saya, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Mujizat terjadi ya Bapak. Aku berdoa bagi mereka yang mengalami masalah Tuhan. Dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan kau membukakan jalan ya Bapa. Memberkati keuangan, pekerjaan dan bisnis mereka. Yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan yang membukakan jalan. Yang bisnisnya turun Tuhan membukakan jalan. Bagi mereka yang mengharapkan pemulihan dalam keluarga, aku berdoa, I speak salvation upon their families Lord. Biar terjadi keselamatan, pemulihan. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan mengirimkan calon suami, calon istri yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak. Aku menyerahkan Tuhan gereja BMC yang luar biasa ini. Pastor Lukas, Shirley Kesuma dan keluarga. Semua pengurus, pekerja, pelayan Tuhan jemaat dalam tangan pimpinanmu. Engkau yang memberkati mereka. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya semua kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang Pastor Juan Mogi sudah sampaikan. Dan biarlah kita bukan cuma menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan sungguh-sungguh semakin memenuhkan sukacita kita dengan kita akan membawa korban persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan sementara saudara mempersiapkan persembahan saudara, mari saksikan beberapa pengumuman penting berikut ini. God bless you. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi Anda jemaat yang terkasih. Biarlah kasih dan sukacita Natal melimpah dalam hidup setiap kita. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan yang Anda berikan kepada Gereja BMC melewati tahun 2020 ini. Mari kita sambut tahun 2021 dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan.
Berikut informasi kegiatan gereja untuk sepekan mendatang. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 27 Desember dan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember akan dilakukan secara online dan bukan secara onsite. Anda bisa menyaksikan ibadah tersebut melalui channel YouTube dan Facebook kami dengan nama Bethany Miracle Center. Silakan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan untuk ibadah raya tanggal 3 Januari akan kami adakan kembali baik secara onsite dan online pada jam 10 pagi sesuai dengan himbauan pemerintah. For all the youth and English speaker, we encourage you to join Arrow Generation Community Online Service every Sunday at 12 p.m. Please subscribe and share the word of God to all your friends and family. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui cek atau money order yang ditujukan kepada Bethany Church dan bisa Anda masukkan ke kotak pos gereja atau kirimkan melalui pos dengan alamat 1709 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania 19148. Anda juga bisa memberikan persembahan secara online melalui PayPal dengan tujuan offering at bethanymmiraclecenter.org. Pembagian sembako untuk minggu ini akan diliburkan dan akan diadakan kembali minggu pertama bulan Januari tahun depan. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bersama-sama deklarasikan persembahan kita dan kita percaya apa yang kita doakan dan kita imani akan terjadi dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku, pekerjaanku, keuanganku, kerohanianku, dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Beri dengan sukacita. Haleluya, mari kita memberikan dengan sukacita. Yeay. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita semua bersukacita, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari
para pemenang, angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. 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 God bless you. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.